Hello everybody. It is June the 23rd, 2025. Halo semuanya, hari ini tanggal 23 Juni 2025, dan kita sekarang satu hari setelah serangan Amerika Serikat terhadap Iran di lokasi nuklirnya. Saya ingin membahas bersama Anda beberapa perkembangan dan berita yang telah kita pelajari selama 24 jam terakhir tentang apa yang sebenarnya terjadi, terutama dari sisi Amerika Serikat dan propaganda media. Saat ini kita berada dalam situasi di mana kita menerima pesan-pesan yang saling bertentangan. Di satu sisi, Amerika Serikat berusaha keras mengklaim bahwa ini adalah salah satu kisah sukses terbesar dalam serangan mendadak, dan bahwa serangan ini benar-benar sepenuhnya berhasil menghancurkan program nuklir Iran. Saya harus mengatakan, program nuklir yang diklaim Iran dan terus-menerus mereka katakan hanya untuk tujuan sipil dan damai. Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka telah menghancurkan ketiga lokasi tersebut. Maksud saya, kita punya pernyataan dari Hegseth misalnya, yang mengatakan bahwa Iran sedang menghitung kenyataan bahwa pesawat-pesawat terbang dari tengah Amerika di Missouri semalaman sama sekali tidak terdeteksi, melewati 3 lokasi yang sangat sensitif. Dan kita berhasil menghancurkan kemampuan nuklir mereka. Dan para prajurit kita di pesawat pengebom itu sedang dalam perjalanan pulang sekarang. Kita juga telah melihat rekaman video dari pesawat pengebom B-2 yang benar-benar terbang kembali. Dan Amerika Serikat membuat kehebohan besar tentang hal ini, bahwa mereka bisa menerbangkannya dari daratan utama. Meskipun tampaknya, setidaknya untuk saat ini, mereka juga mengirim beberapa umpan ke Pasifik untuk membuat Iran waspada dan menebak dari arah mana serangan ini datang. From which direction that these attacks are coming from, but the US is currently celebrating this as a, tactical. Namun, saat ini AS merayakan hal ini sebagai langkah taktis yang jenius, dengan mengatakan bahwa para patriot dan pahlawan mereka di pesawat pembom siluman telah melakukan prestasi luar biasa di ketinggian. Sekarang, seberapa besar pencapaian sebenarnya dari aksi ini masih harus dilihat. Karena sekali lagi, kita memiliki interpretasi yang berbeda, terutama terkait dengan lokasi di Fordo yang sekarang sedang dinilai. Reuters mengklaim bahwa citra satelit menunjukkan kerusakan parah di Fordo, tetapi masih ada keraguan. Dan jika Anda melihat gambar-gambar ini, sebelum dan sesudah serangan, bagi saya, sebagai orang awam yang tidak tahu cara menafsirkan citra satelit, tampaknya hanya ada perubahan kecil pada lingkungan geologis atau geografis di lokasi tersebut. Maksud saya, ada juga gambar close-up yang menunjukkan bahwa bom bunker Buster itu mengenai 3 tempat, bukan? Dan pertanyaannya, apakah bom-bom itu kemudian bersatu di bawah tanah? Dan apakah mereka menembus lebih dalam daripada yang bisa dilakukan masing-masing bom secara individu? Ada orang-orang di luar sana yang mengklaim bahwa fasilitas bawah tanah itu pasti sudah hancur. Ada juga yang mengklaim bahwa fasilitas bawah tanah itu sebagian besar masih utuh, kecuali pintu masuk dan keluar fasilitas. Tidak ada yang tidak bisa diperbaiki seiring waktu. Yang juga cukup menarik adalah pejabat yang sama, yang membuat pernyataan tegas tentang betapa hebat dan fantastisnya serangan ini, juga adalah orang-orang yang pada dasarnya mengakui bahwa mereka sebenarnya tidak bisa menilainya. Mereka sebenarnya tidak tahu apa yang terjadi, dan mereka juga tidak tahu di mana tumpukan uranium yang sudah diperkaya itu berada. The New York Times memuat artikel yang menyebutkan baik Wakil Presiden J.D. Vance maupun Rafael Grossi, Kepala Badan Energi Atom Internasional, mengakui adanya pertanyaan tentang keberadaan tumpukan uranium Iran, bahan nuklir yang hampir mencapai tingkat bom, dan sudah diperkaya hingga sekitar 60%. Faktanya, kemungkinan besar bahan itu dipindahkan keluar. Lord Bebo membuat cuitan singkat yang menarik tentang hal ini, menyatakan bahwa pada 19 dan 20 Juni, sebelum serangan AS, otoritas Iran berulang kali menyatakan bahwa fasilitas nuklir yang menjadi target telah dievakuasi beberapa hari sebelumnya.
foto-foto menunjukkan banyak truk berkumpul di dekat pintu masuk fasilitas utama Fordo, kemungkinan untuk mengevakuasi sentrifugal dan peralatan lainnya. Evacuate likely the centrifuges and other equipment. The strikes were, in this sense, predictable. Serangan-serangan ini dalam hal ini bisa diprediksi, karena bahkan dia, Lord Pebo, sudah mengumumkannya kemarin sebagai sesuatu yang mungkin terjadi. Jadi, setidaknya pihak Iran sudah memperkirakan serangan itu sebagai kemungkinan. Dan dia memposting beberapa foto truk yang tampaknya ada di sana dan melakukan apa yang biasa dilakukan truk, yaitu mengangkut barang. Meskipun maksud saya, semua hal ini untuk saat ini benar-benar tidak diketahui seberapa besar kepercayaan yang harus kita berikan pada informasi ini. Tetapi secara umum diterima, karena pihak AS juga mengatakan, lihat, kami juga tidak tahu seberapa banyak dari hal-hal ini. Bukan hanya fasilitasnya yang hancur, tetapi juga seberapa banyak material yang hancur. Kita tahu dari IAEA, Badan Energi Atom Internasional, bahwa sebagian material fisil telah diamankan ke lokasi yang berbeda dan tidak ada break terdeteksi. Sebetulnya tinggal flashback through Jadi ya, seberapa efektif serangan ini terhadap kemampuan nuklir Iran masih menjadi tanda tanya besar. Dari sisi PL juga di Twitter, kamu bisa dengan jelas melihat bagaimana AS dan NATO membombardir mereka. Seperti yang terlihat, para pendukung fanatik semua mengklaim bahwa ini adalah serangan besar, kemenangan besar bagi AS, unjuk kekuatan besar-besaran. Karena Iran pada dasarnya tidak berdaya, dan harus memahami bahwa mereka memang tidak berdaya. Dan ini hanya sekarang, bukan? Bahwa AS bisa lepas landas dari daratan utama tua. Edistenya, membombardir instalasi manapun di Iran yang mereka inginkan, kapan saja. Any installation in Iran that it wants at will. Trita Parsi, the head of the Quincy Trita Parsi, kepala Quincy Institute, memiliki pandangan yang bagus tentang hal ini, karena ia mengatakan bahwa kecil kemungkinan seluruh program Iran telah dihancurkan. Iran tampaknya masih memiliki sebagian besar persediaan uranium yang telah diperkaya. Israel akan segera menunjuk hal ini dan mendesak AS untuk mengebom Iran lagi. Bukan hanya sekali seperti yang dibayangkan Trump. Dia mungkin telah memulai perang tanpa akhir. Itu benar sekali. Jadi prediksi saya juga, saat ini AS dan Israel akan mengklaim bahwa ini adalah keberhasilan besar. Sebuah kisah sukses yang luar biasa. Dan kemudian kita akan mendengar narasi berubah. Dan narasinya akan seperti, oh tidak, masih ada sedikit plutonium, uranium yang tersisa. Jadi perlu mengebom lagi, Dan meskipun saat ini Amerika Serikat tampaknya sedang berada dalam mode pencegahan penuh, dan itu adalah mode pencegahan secara verbal, mencoba meyakinkan Iran bahwa serangan terhadap Amerika Serikat, yang telah dijanjikan Iran sebagai serangan balasan, akan sia-sia. JD Vance dan seluruh jajaran tertinggi pemerintah AS berteriak sekuat tenaga bahwa Iran seharusnya tidak berpikir untuk melakukan apapun terhadap pasukan AS di kawasan tersebut. Vance mengatakan bahwa jika Iran menyerang kita, mereka akan dihadapkan dengan kekuatan yang luar biasa. Kami tidak menyerang negara Iran. Kami tidak menyerang target sipil manapun. Kami bahkan menyerang target militer di luar 3 fasilitas senjata nuklir itu. Didn't even attack military targets outside of the 3 nuclear weapons facilities. This is quite a fascinating statement. I mean, Ini adalah pernyataan yang sangat menarik. Maksud saya, setelah menyerang sebuah negara berdaulat dengan pembom B2, lalu mengklaim bahwa negara tersebut belum diserang, dan karena itu segala bentuk pembalasan dari pihak mereka akan dianggap ilegal. Kita berada di titik di mana kata-kata sudah tidak lagi masuk akal, bukan? Sangat jelas bahwa menurut hukum internasional, tidak ada pembenaran atas apa yang baru saja terjadi. Dan saya akan tunjukkan itu sebentar lagi. Ini sudah ilegal di begitu banyak tingkatan. Ini adalah pelanggaran hukum internasional yang jauh lebih besar daripada pelanggaran yang diklaim orang-orang dilakukan Rusia, atau yang memang dilakukan Rusia ketika mereka melintasi perbatasan kedaulatan Ukraina. Sovereign borders. This is much clearer because Ini jauh lebih jelas karena setidaknya Rusia mencoba membangun argumen hukum untuk membela intervensi mereka. Mereka menciptakan rantai logis. Republik Donbas mendeklarasikan kemerdekaannya, lalu meminta dukungan militer. Rusia mengakui kemerdekaan mereka,
dan kemudian menggunakan fakta bahwa mereka diserang oleh Ukraina sebagai alasan hukum untuk menerapkan pasal 51 Piagam PBB. Rusia melakukan semua itu untuk membangun rantai tersebut. Sekarang, Anda bisa memperdebatkan legalitasnya. Anda bisa memperdebatkan kejujuran dari argumen ini. Semua argumen hukum itu pada akhirnya tertentan kan menjadi argumen hukum. A legal argument will always be just a legal argument. It still needs an arbiter, an outside arbiter to judge. Masih dibutuhkan seorang arbiter dari luar untuk menilainya. Dan biasanya itu seharusnya adalah pengadilan internasional, tentu saja bukan, yang kemudian memutuskan hal ini. Tapi Amerika Serikat bahkan tidak mencoba melakukan itu. Yang mereka coba katakan hanyalah, kami khawatir Iran bisa mengembangkan senjata, meskipun Iran membantah semua itu. Dan karena itu, kami menyerang fasilitas nuklir mereka. Ini bahkan bukan sulap. Maksud saya, it's not being matip a state, but upaya tangsugumen hukum. An haraptawan mengancam kampsthijsdalit. Now is threaten more force, and this threat of force, of course, goes together. Dan ancaman kekerasan ini tentu saja sejalan dengan klaim Hexit bahwa, seperti yang Anda tahu, pada dasarnya Iran tidak berdaya. Dan ini merupakan keberhasilan operasional yang sangat besar, karena menegaskan bahwa pada dasarnya AS bisa menyerang apa saja, di mana saja, kapan saja. Dan ini adalah kekuatan yang luar biasa. Sekarang, Trump melakukan hal yang sama, bukan? Di satu sisi, dia mengklaim ini adalah keberhasilan terbesar dan bisa diulangi. Di sisi lain, dia juga menetap bahwa you wet me once, Berntet, and ingin bernegosiasi. Detektimit sepenuhnya. Negotiations, right? He has been doing that the entire time, but this claim. Namun klaim ini sekarang tidak hanya terdengar kosong, tapi sudah jelas. Bahkan bagi orang terakhir yang mungkin, idiot seperti saya, Anda tahu, para pecinta damai yang ingin sekali percaya pada kemungkinan diplomasi daripada kekuatan. Bahkan bagi orang seperti kami, sekarang sudah jelas bahwa ini hanyalah sesuatu yang terus-menerus. Ini sebenarnya adalah sebuah strategi. Ini bukan sekadar kebodohan dari Donald Trump. Ini benar-benar strategi untuk menggunakan pembicaraan tentang diplomasi guna menutupi aksi militer dan memastikan aksi militer itu kemudian memiliki dampak yang lebih besar, bukan? Untuk meninabobokan pihak lain, meninabobokan Iran agar percaya bahwa ada jalan diplomasi ke depan. Padahal sebenarnya, jalan diplomasi itu sudah jelas-jelas dan sepenuhnya ditolak. Dan persiapan militer sudah berjalan. Sekarang, tergantung pada jenis surat kabar yang Anda baca di AS saat ini, Anda akan menemukan orang-orang yang mengecam hal ini sebagai pengkhianatan besar terhadap seluruh gagasan diplomasi dan piagam PBB. Dan ada juga orang-orang yang memujinya, terutama mereka yang menganggap ini sebagai taktik militer yang jenius. Pendekatan cerdik untuk menggunakan tipu muslihat demi menutupi operasi militer yang sukses. Maksud saya, artikel New York Times ini mengarah ke sana dengan judul, "Di balik keputusan Trump menyerang Iran, Presiden dibantu oleh tipu daya politik dan militer." Ketika Israel memulai serangannya ke Iran, Presiden Trump menjaga jarak. Namun dalam beberapa hari, ia berada di jalur yang mengarah pada misi pengeboman besar-besaran. Dan dalam artikel ini, New York Times menggambarkan bagaimana secara sistematis pemerintahan Trump menggunakan pembicaraan dan negosiasi dengan Iran untuk membeli waktu, melakukan persiapan militer, dan bersiap-siap. Mereka membuat Iran terlena dengan keyakinan bahwa tidak akan ada serangan dalam waktu dekat, sehingga Iran merasa tidak perlu berada dalam siaga tertinggi. Maksud saya, Iran memang sudah siaga, dan kita tahu itu terutama setelah serangan mendadak pertama oleh Israel 10 hari yang lalu. Setelah itu, mereka benar-benar siaga tinggi dan jelas, dengan mengevakuasi serta mengeluarkan peralatan dan orang-orang dari Fordo dan 2 fasilitas lainnya. Dengan berusaha mengamankan peralatan dan orang-orang sebanyak mungkin, itu menunjukkan bahwa Iran saat itu benar-benar berada dalam siaga super tinggi. Tapi ini justru menunjukkan kepada kita bahwa ada orang-orang yang berpikir, termasuk Donald Trump, bahwa berpura-pura melakukan diplomasi adalah sebuah kecerdikan. Padahal sebenarnya, mereka hanya sedang melunakkan pihak lawan untuk kemudian memberikan pukulan militer.
Tentu saja hal ini sekarang menimbulkan masalah yang sangat jelas, yaitu diplomasi dengan Amerika Serikat kini begitu kehilangan kredibilitas. Sehingga, sekali lagi, siapapun yang masih percaya itu mungkin adalah orang bodoh, bukan? Dan orang yang paling menyoroti hal ini adalah Menteri Luar Negeri Iran, Sayyid Abbas Araghchi, yang benar-benar merupakan salah satu orang yang hingga akhir berusaha menempuh jalur diplomasi, menggunakan cara-cara diplomatik untuk mencari suatu bentuk solusi. Dan kita semua ingat bahwa kita berharap arah sejarah mengarah pada Iran dan AS yang kembali pada dasarnya ke JCPOA. Dan Amerika Serikat memberi sinyal bahwa mereka mencari versi baru dari JCPOA. Dan itulah yang sedang mereka bangun. Itu adalah harapan bagi sebagian besar dari kita. Dan sekarang kita tahu, tidak, AS secara resmi menggunakan tipu muslihat diplomatik ini untuk melunakkan Iran dan bersiap tidak hanya untuk mendukung Israel dalam serangan mendadaknya, tetapi kemudian juga mempersiapkan serangan mendadak mereka sendiri dan menjualnya sebagai kemenangan. Jadi, dalam sebuah unggahan tadi malam, Abbas Araghchi mengatakan bahwa Amerika Serikat, anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah melakukan pelanggaran berat terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan NPT dengan menyerang instalasi nuklir damai Iran. Peristiwa pagi ini sungguh keterlaluan dan akan memiliki konsekuensi yang abadi. Setiap anggota PBB harus merasa prihatin atas perilaku yang sangat bahaya tanpa hukum dan kriminal ini. Sesuai dengan piagam PBB dan ketentuannya yang mengizinkan respons sah untuk membela diri, Iran mempertahankan semua opsi untuk membela kedaulatan, kepentingan, dan rakyatnya. Hal lain yang ia sampaikan dalam konferensi pers televisi selama 30 menit di Istanbul secara sangat rinci adalah bahwa serangan oleh AS ini bukan hanya serangan terhadap Iran, tetapi juga serangan terhadap hukum internasional dan pada kenyataannya terhadap diplomasi itu sendiri. Dan dia sedang membicarakan tentang bagaimana seharusnya Anda mempercayainya. Saya rasa dia punya tweet kedua tentang ini. Ya, ini tweetnya. Minggu lalu, kami sedang bernegosiasi dengan AS ketika Israel memutuskan untuk menghancurkan diplomasi itu. Minggu ini kami mengadakan pembicaraan dengan A3UA ketika AS memutuskan untuk menghancurkan diplomasi itu. Kesimpulan apa yang akan Anda ambil? Kepada Inggris dan perwakilan tinggi UA, Iranlah yang harus kembali ke meja perundingan. Tapi bagaimana Iran bisa kembali ke sesuatu yang tidak pernah ditinggalkannya, apalagi menghancurkannya? Sekali lagi, ini benar sekali. Orang-orang Iran sedang berada di tengah-tengah negosiasi diplomatik, dan pemerintahan Donald Trump mengatakan bahwa itu hanyalah taktik mengulur waktu. Mereka hanya bermain untuk mendapatkan waktu. Those were stalling tactics. They were playing for time. They had 60 days, and on day 61 they had to. Mereka diberi waktu 60 hari, dan pada hari ke-61 mereka harus menghadapi konsekuensinya. Ini sekali lagi sangat tidak jujur. Maksud saya, 60 hari itu adalah batas waktu yang sengaja dibuat oleh pemerintahan Trump. Jelas dimaksudkan untuk menciptakan tekanan. Jadi hal yang paling wajar dalam pertukaran diplomatik adalah menolak tekanan dan kerangka berpikir seperti itu. Tetapi justru melakukan diplomasi dan menggunakan saluran yang tersedia, yang memang mereka lakukan. Sekali lagi, mereka melakukan ini sepanjang waktu. Dan jika kemudian jalur diplomatik ini digunakan melawan Anda, cara diplomatik ini digunakan untuk melemahkan Anda secara militer juga, maka ya, Anda tidak akan pernah lagi mencari jalur diplomasi dengan seseorang yang bertindak sejahat dan secerdik itu. Ini adalah masalah nyata, karena, sekali lagi, para komentator Rusia sudah menunjukkan bahwa mereka sebenarnya telah memberitahu Iran bahwa yang dibutuhkan Iran adalah perjanjian keamanan dengan Rusia, dan bahwa ketidaksediaan Iran untuk benar-benar memasukkan klausul pertahanan bersama dalam fakta keamanan yang mereka miliki adalah sebuah kesalahan, bahwa klausul itu seharusnya ada. Dan sangat menarik juga bahwa Araghchi, pemimpin asing pertama yang ia temui hari ini, adalah Vladimir Putin di Rusia. Jadi sekarang Iran sedang melakukan pembicaraan langsung dengan Rusia tentang bagaimana harus bertindak. Ini juga omong-omong menunjukkan ketenangan orang-orang Iran
bahwa mereka tidak langsung membalas. Mereka memang tidak pernah melakukannya. Mereka memang tidak pernah langsung bertindak. Mereka selalu mengambil waktu. Mereka menilai kerusakan, lalu mereka mengambil waktu untuk merespons serangan-serangan ini. Mereka telah melakukannya berkali-kali selama beberapa tahun terakhir. Mereka selalu membutuhkan beberapa hari atau minggu sebelum benar-benar memulai pembalasan. Sekali lagi, itulah mengapa operasi saat ini terhadap Israel disebut True Promise 3. Karena Iran selalu menjanjikan pembalasan, tetapi mereka membutuhkan waktu untuk mewujudkan janji itu. Satu hal yang sudah mereka lakukan adalah menjanjikan pembalasan untuk yang satu ini. Tetapi tentu saja, mereka belum memutuskan bagaimana melakukannya. Ini hanyalah orang-orang dewasa di ruangan yang mencoba terlebih dahulu memikirkan konsekuensi dari tindakan mereka, alih-alih secara gegabah terjun ke suatu. Sementara itu, di Amerika Serikat, sebagian orang, terutama dari pihak kiri, memes Muppets. Maksud saya, apakah itu jujur atau tidak? Kita tidak tahu. Tapi ada satu argumen yang sangat menarik. Seperti yang sudah sering saya katakan di kanal ini, kekuasaan untuk membuat keputusan perang, untuk memutuskan pergi berperang, menurut konstitusi AS, bukan berada di tangan Presiden AS, melainkan di tangan Kongres. Dan fakta bahwa Donald Trump melakukan itu, mempersiapkan tindakan perang lalu melaksanakannya, tentu saja merupakan pelanggaran terhadap kekuasaan konstitusional tersebut. Ocasio-Cortez telah menyoroti hal itu, bahwa keputusan presiden yang sangat buruk untuk membom Iran tanpa otorisasi adalah pelanggaran berat terhadap konstitusi. Dan kemudian, seperti biasa, para pendukung pemerintah, para penulis yang hanya menyalin kekuasaan, sudah bergegas membela Presiden AS yang gemar perang. Setiap kali seorang presiden mulai mengobarkan perang, mereka langsung bersorak, "Yay!" tanpa peduli apa yang sebelumnya mereka katakan tentang mereka. Dan itu sungguh luar biasa. Piers Morgan, seorang stenografer kekuasaan dari Inggris, seorang pendukung pemerintah Inggris, sedang menentang hal ini di Twitter. Saya harus membacakan ini untuk Anda, karena ini juga menunjukkan betapa bodohnya orang ini. Dia berargumen bahwa sebagian besar serangan militer yang diperintahkan oleh Presiden AS dilakukan tanpa persetujuan Kongres sebelumnya. Dia entah tidak tahu soal ini, atau tahu, tapi berharap tidak ada yang ingat agar dia bisa mendapatkan poin politik murahan. Apa yang dia katakan di sini adalah karena Presiden AS sebelumnya memerintahkan tindakan ilegal, maka tindakan ilegal ini menjadi legal, atau dianggap normal untuk dilakukan. Tindakan inkonstitusional di masa lalu dijadikan pembenaran untuk tindakan inkonstitusional saat ini, yang tentu saja benar-benar omong kosong dan palsu. Saya rasa seseorang seharusnya mencuri sesuatu dari Piers Morgan dan berargumen bahwa karena orang lain pernah mencuri sebelumnya, sekarang tidak masalah jika mereka melakukannya, bukan? Atau mungkin, Anda tahu, menamparnya, dan berargumen bahwa karena orang-orang pernah ditampar sebelumnya, maka tidak masalah menampar orang di wajah, bukan? Tapi memang, dengan tingkat kebodohan seperti itulah, orang-orang saat ini membela hal yang benar-benar tak bisa dibelah. Dan sekali lagi, ini sangat menunjukkan bahwa pembela segala kejahatan di Inggris ini sekarang harus menjawab kepada seorang anggota Kongres AS yang mencoba mengatakan, "Lihat, ini bukan keputusan yang seharusnya diambil oleh Presiden AS." Dia tidak mengatakan bahwa keputusan itu seharusnya tidak diambil. Dia hanya mengatakan bahwa keputusan itu seharusnya diambil oleh cabang yang tepat, yang tentu saja merupakan cara bagi sistem demokrasi untuk membatasi militerisme dan keputusan oleh satu orang kuat. Nah, pada saat yang sama, orang ini, Tuan Reza Pahlavi, putra Shah sebelumnya yang digulingkan pada akhir tahun 70-an, dia sudah siap sejak lama, bukan? Ini adalah pertunjukan seumur hidupnya. Dia hanya menunggu untuk dipasang kembali sebagai Shah berikutnya, sebagai boneka itu. Dia mengangkat tangan dan berkata, "Saya boneka nomor 1. Saya yang pertama di antara mereka yang bisa melayani Anda, Amerika Serikat, dengan dipasang di Iran." Dan dia berharap, dia berdoa,
bahwa dia kemudian akan berkuasa, bukan? Tentu saja, dia mengatakan bahwa serangan terhadap 3 situs nuklir Republik Islam adalah akibat dari upaya rezim yang sangat berbahaya untuk memperoleh senjata nuklir dengan mengorbankan rakyat Iran. Inilah narasinya, bahwa Amerika Serikat tidak punya pilihan lain. Mereka harus menyerang. Setiap kerusakan yang terjadi di Iran adalah akibat langsung dari kepemimpinan Iran saat ini. Dan karena itu, kepemimpinanlah yang disalahkan atas segalanya. Pengeboman dan semua kematian dan sebagainya adalah akibat dari tindakan para pemimpin, bukan dari orang-orang yang menjatuhkan bom. Orang-orang yang menjatuhkan bom, tentu saja, menyukai argumen itu karena tidak hanya membebaskan mereka dari segala kesalahan, tetapi juga memberi mereka pembenaran untuk terus membunuh. Ini adalah argumen untuk membunuh. Dari dia bekerja menoso. Alasan untuk membunuh banyak orang, dia claims, seharusnya sepimpin. Jelas, dia disebut sebagai pengkhianat dan sebagainya. Ini adalah perdebatan biasa antara faksi-faksi yang berbeda ini. Tapi kita melihat bagaimana faksi ini, ada sebagian di Iran, dan terutama di luar Iran, yang seolah-olah menunggu dan ingin sekali menjadi rezim yang dipasang untuk berkuasa mulai sekarang. Pada saat yang sama, tadi malam Parlemen Iran memutuskan untuk benar-benar mengizinkan penutupan Selat Hormuz. Dan tentu saja, ini adalah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan AS. AS sudah meminta Tiongkok untuk membantu mencegah Iran menutup selat tersebut. Hal yang menarik di sini adalah, jika Iran mencoba menutup selat itu dengan cara yang mirip seperti yang dilakukan Houthi untuk mencegah pengiriman ke Israel, maka tentu kita bisa memperkirakan bahwa Iran hanya akan memblokir kapal-kapal tertentu. Itu hanya akan memblokir lalu lintas AS dan Israel, dan mungkin lalu lintas Eropa, tergantung pada apa yang mereka lakukan. Tetapi jelas akan mencoba membiarkan Cina lewat. Karena bagi Cina, Selat Hormuz juga sangat penting, terutama untuk impor minyaknya. Jadi menutup Selat Hormuz sepenuhnya akan menjadi pukulan besar bagi Cina. Dan itu bukan sesuatu yang benar-benar diinginkan Iran, karena akan menjadi kontraproduktif. Tapi juga sangat menarik untuk melihat bahwa, sekali lagi, Amerika Serikat meminta bantuan dari negara-negara yang secara resmi sudah mereka tetapkan sebagai musuh di masa depan, dan yang secara resmi ingin mereka lawan untuk membantu mereka. Maksud saya, mereka pernah melakukan itu di masa lalu, ketika meminta China membantu melawan Rusia, dan jelas China tidak akan melakukan itu. Mereka melakukannya lagi, meminta Tiongkok pada dasarnya untuk membantu melemahkan sekutu mereka. Menurut saya, pada titik ini benar-benar hanya, Anda tahu, salah satu cara untuk mencoba, sekali lagi, menciptakan atau menggambarkan bahwa Tiongkok, karena mereka tidak membantu menahan Iran, maka mereka juga jahat, dan seterusnya. Maksud saya, ini memperkuat narasi yang sama, tetapi mereka tak mencoba. Dan kita masih melihat judul-judul berita bodoh seperti ini, yang jelas-jelas tidak menghasilkan apa-apa. Dan satu hal lagi yang terjadi, dan ini benar-benar menarik, seseorang menyorotinya di Twitter, adalah bagaimana sekarang jawaban, atau lebih tepatnya reaksi, dari para pemimpin Barat lainnya, dari Barat kolektif, mulai bermunculan, dan kita mendapatkan resmi mereka. Dan jika Anda membandingkan kata-katanya, sungguh menakutkan betapa jelasnya memo telah beredar di Jeju tentang bagaimana harus bereaksi, bagaimana menyatakan, bahkan bagaimana merangkai pernyataan mereka tentang apa yang baru saja dilakukan Amerika Serikat. Tentu saja tidak ada kecaman, sama sekali tidak. Yang ada justru kecaman terhadap Iran oleh semua pemimpin Jeju dan negara-negara Barat kolektif. Tidak ada kecaman terhadap Amerika Serikat. Dan dengarkan ini. Ini hampir seperti dunia Orwell jika Anda mengasbat bahwa pemimpin negara masing-masing. Kita punya Keir Starmer, Perdana Menteri Kanada yang baru, Mark Carney, Kaja Kallas, dan kemudian pemerintah Australia. Dengar sini. From the Australian government, and just listen to this. Keir Starmer's message reads, Pesan Keir Starmer berbunyi, program nuklir Iran merupakan ancaman serius bagi keamanan internasional. Iran tidak boleh dibiarkan mengembangkan senjata nuklir,
dan AS telah mengambil tindakan untuk mengurangi ancaman tersebut. Situasi di Timur Tengah tetap tidak stabil, dan stabilitas di kawasan menjadi prioritas. Kami menyerukan kepada Iran untuk kembali ke meja perundingan dan mencapai solusi diplomatik guna mengakhiri krisis ini. Baca yang ini, Karni. Program nuklir Iran adalah ancaman serius bagi keamanan internasional, dan Kanada secara konsisten menegaskan bahwa Iran tidak boleh dibiarkan mengembangkan senjata nuklir. Sementara aksi militer AS yang dilakukan tadi malam bertujuan untuk mengurangi ancaman tersebut, situasi di Timur Tengah tetap sangat tidak stabil. Stabilitas di kawasan adalah prioritas. Iran tidak boleh dibiarkan mengembangkan senjata nuklir, karena itu akan menjadi ancaman bagi keamanan internasional. Saya mendesak semua pihak untuk mundur, kembali ke meja perundingan, dan mencegah eskalasi lebih lanjut. Para Menteri Luar Negeri Uni Eropa akan membahas situasi ini besok. Dan Australia, kami telah jelas bahwa program nuklir dan rudal balistik Iran merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional. Seorang juru bicara pemerintah menyatakan, kami mencatat pernyataan Presiden AS bahwa sekarang adalah saatnya untuk perdamaian. Situasi keamanan di kawasan ini sangat tidak stabil. Maksud saya, sungguh, mengapa pesan-pesan ini terdengar sangat mirip? Bagaimana itu bisa terjadi jika bukan melalui koordinasi kebijakan secara terang-terangan dan pada dasarnya pendekatan di balik layar? Diskusikan tentang bagaimana memberi sinyal bersama sebagai satu blok. Menakutkan jika Anda berpikir bahwa orang-orang ini berpura-pura menjadi pemimpin negara yang independen dan berdaulat. Padahal kenyataannya, mereka jelas-jelas hanya penerima keputusan dari luar negeri. Dan ketika Washington berkata, lihat, ini yang harus kalian katakan, dan ini cara kalian harus berargumen. Kita tahu kan, kuat karena persatuan. Dan semua orang mengatakan hal yang sama. Inilah, Anda tahu beginilah cara kerja satelit. Inilah mengapa Barat kolektif, menurut saya, maksud saya, orang Eropa, tapi juga Kanada, Australia, mereka bukan negara yang berdaulat dan independen. Mereka adalah satelit dari pusat kekuasaan Barat di Washington, dan sampai tingkat tertentu, mungkin juga Israel. Kurang lebih seperti Polandia, Rumania, dan Bulgaria, yang secara nominal adalah negara merdeka selama Perang Dingin, tetapi pada kenyataannya berada di bawah kendali ketat Uni Soviet. Itu tidak berarti mereka tidak pernah mengambil keputusan sendiri, terutama untuk urusan dalam negeri. Tetapi artinya setiap kali ada keputusan penting, Beskrysra harus mengikutihan dan demand pertanggungjawab ing ithuswaf termei. That it's those recalisting. Jakir stama ini. Jadi beginilah cara Anda bisa mengetahui bahwa Eropa telah benar-benar dihapuskan sebagai aktor yang berdaulat. Maksud saya, ini benar-benar kasus ketergantungan pada kekuatan besar dan menjadi satelit. Maksud saya, ini adalah kasus yang jelas. Ini adalah tanda-tanda yang jelas. Karena jika tidak, Anda akan berharap setidaknya ada seseorang yang menggunakan kata-kata berbeda, setidaknya rantai pemikiran yang berbeda, tetapi mereka bahkan memberikan rantai argumen yang sama kan, dari apa yang Anda bangun. Benar-benar alat yang sepenuhnya. Sekarang, satu hal lagi yang ingin saya tunjukkan di sini. Mengapa juga Arachi mengatakan bahwa ini adalah serangan berat terhadap hukum internasional, dan terutama terhadap perjanjian non-proliferasi. Saya pikir akan berguna jika kita benar-benar melihat traktat non-proliferasi, agar Anda tahu apa isinya, dan juga menyadari seberapa dalam serangan ilegal ini. Menyerang tatanan non-proliferasi, tatanan nuklir yang telah dibangun selama 50 atau 60 tahun terakhir. Saya tidak bisa melebih-lebihkan pentingnya traktat non-proliferasi, NPT, yang dibuka untuk penandatanganan pada tahun 1968. Ini adalah landasan bagi spesies kita untuk dapat mengurangi atau menjaga jumlah negara pemilik senjata nuklir sekecil mungkin.
dulu ada kekhawatiran pada tahun 50-an dan 60-an bahwa dalam beberapa dekade kita akan memiliki 20, 30, 40, 50 negara dengan bom nuklir. Bukan, bahkan Swiss pun sempat berpikir untuk membuat bom. Swedia pernah mempertimbangkan untuk membangun bom. Mereka memiliki program nuklir, dan proliferasi semacam ini tentu saja merupakan sumber ancaman yang sangat serius. Jadi, NPT dinegosiasikan selama 10 tahun, dan ini adalah perjanjian yang sangat cerdas, yang mengaitkan kemampuan untuk mendapatkan bahan fisil dengan negara-negara yang menjadi bagian darinya. Dan perjanjian ini memastikan bahwa penggunaan energi nuklir dan teknologi nuklir untuk tujuan sipil selalu diizinkan, dan bahwa semua orang memiliki akses terhadapnya. Saya hanya ingin membacakan kepada Anda pasal MAT, paragraf 1 dan 2. Tidak ada satu pun dalam perjanjian ini yang dapat diartikan sebagai mempengaruhi hak yang tidak dapat dicabut dari semua pihak dalam perjanjian untuk mengembangkan penelitian, produksi, dan pengembangan energi nuklir untuk tujuan damai. That's Israel-Seminis. Sesuai pasal 1 dan 2 ini. And in conformity with Article 1 and 2 of this treaty. All the parties to the treaty undertake to facilitate. Semua pihak dalam perjanjian tersebut berkomitmen untuk memfasilitasi dan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pertukaran peralatan, material, serta informasi ilmiah dan teknologi seluas-luasnya untuk penggunaan energi nuklir secara damai. Iran berada dalam batas semua hak internasionalnya, terutama hak-hak di bawah NPT, untuk memiliki program nuklir ini. Situs-situs nuklir yang diserang oleh AS tersebut sama sekali bukan instalasi ilegal menurut hukum internasional. Tidak, situs-situs itu merupakan bagian dari hak yang diberikan perjanjian kepada negara-negara anggota, dan Iran adalah bagian dari perjanjian itu. Amerika Serikat adalah bagian dari perjanjian itu. Rusia juga bagian dari perjanjian itu. Mereka semua adalah anggota dari perjanjian yang sangat penting dan krusial ini. Jadi, jika ada yang mengatakan, oh, ini adalah instalasi ilegal, itu tidak benar. Ini adalah bagian dari apa yang memang berhak dimiliki Iran. Dan sekali lagi, klaim bahwa Iran berusaha membangun bom didasarkan pada setidaknya 40 atau 45 tahun klaim yang sama, dan Iran tidak pernah melakukannya. Iran memiliki doktrin nuklir yang menentang pembangunan senjata nuklir, dan mereka telah berulang kali menyatakannya. Dan seperti yang dikatakan Arakchi, mereka terus-menerus melakukan diplomasi. Mereka bernegosiasi sepanjang waktu. Dan sekali lagi, JCPOA 2016 ditarik keluar oleh Donald Trump, telah dikonfirmasi berjalan dengan baik. Badan Energi Atom Internasional mengonfirmasi bahwa Iran mematuhi kesepakatan tersebut. Iran was holding to its side of the bargain. It was the United States that constantly was in breach of the bargain because even while Amerika Serikatlah yang terus-menerus melanggar kesepakatan. Karena bahkan saat JCPOA masih berlaku, masih ada sanksi terhadap Iran. Dan kemudian sanksi itu justru bertambah. Maksud saya, meskipun sanksi-sanksi ini seharusnya dicabut, Amerika Serikatlah yang terus-menerus membuat janji, lalu melakukan serangan dan pendekatan diplomatik untuk pencitraan, dan kemudian langsung mengingkari janjinya, baik dengan tidak memenuhi bagiannya dalam kesepakatan, atau langsung membalikkan keadaan. Ini adalah cara sistematis untuk berbohong dan menipu, bahkan sampai pada titik di mana kebohongan diplomatik ini digunakan untuk mempersiapkan intervensi militer. Ini benar-benar luar biasa. Dan inilah yang menciptakan masalah sekarang. Anda tahu bahwa bahkan jika Anda membuat perjanjian seperti ini, dan bahkan jika Amerika Serikat menjadi bagiannya, tidak, maksud saya, harus benar-benar jelas bahwa Amerika Serikat tidak akan menaatinya. Bukan hanya tidak akan menaatinya, mereka akan mencoba menggunakan apapun yang sedang Anda negosiasikan untuk membalikkan keadaan dan menjadikannya senjata melawan Anda. Jadi, sungguh, saya pikir inilah hal paling serius yang harus dipelajari Iran di sini. Karena pada dasarnya ini menghilangkan diplomasi sebagai opsi. Bukan hanya karena Anda tidak mempercayai pihak lain, tetapi karena Anda tahu pihak lain akan memanfaatkan diplomasi itu sebagai senjata melawan Anda. Selain itu, serangan terhadap situs nuklir juga merupakan kejahatan perang menurut Konvensi Jenewa berdasarkan protokol tambahan UI.
Protokol tambahan 1977 Konvensi Jenewa. Additional protocol to the Geneva Conventions, we've got Article 56 and Article 56. Kita punya pasal 56, dan pasal 56 sebenarnya menyatakan bahwa karya atau instalasi yang mengandung kekuatan berbahaya, yaitu bendungan, tanggul, dan pembangkit listrik tenaga nuklir, tidak boleh dijadikan sasaran serangan. Bahkan, jika objek-objek tersebut merupakan sasaran militer, jika serangan tersebut dapat menyebabkan pelepasan kekuatan berbahaya dan akibatnya menimbulkan kerugian besar di antara penduduk sipil. Dan semua instalasi yang menjadi target, seharusnya menghadapi sembilan sistem kausal nuklir ini. SWU 3 semistin dan. And hence fall under this article. Although the fissile material in the Meskipun pada akhirnya bahan fisil tersebut tidak ada, menargetkan instalasi-instalasi ini merupakan kejahatan menurut protokol tambahan Konvensi Jenewa. Ironisnya, saya harus katakan, baik Iran maupun Amerika Serikat telah menandatangani protokol tersebut, tetapi belum meratifikasinya, dan kemungkinan besar tidak akan pernah melakukannya. Namun, ada argumen hukum internasional yang sangat kuat, bahwa hal ini sebagian hukum kebiasaan internasional, bahwa dilarang menargetkan fasilitas nuklir yang dapat melepaskan radiasi dan membunuh penduduk sipil secara sembarangan. Itu juga merupakan kenyataannya. Jadi, ini benar-benar sudah melanggar hukum di begitu banyak aspek, sehingga sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Tentu saja, orang akan dan bisa berargumen bahwa ini tidak ada hubungannya dengan legalitas. Ini hanya realisme lama. Kamu tahu, negara-negara melakukan apapun yang mereka bisa. Mereka tidak peduli dengan norma-norma sialan ini. Tapi itulah yang disoroti Arachi. Inilah dunia. Tapi ini bukan dunia yang ingin dihuni Iran, bukan dunia yang ingin dihuni Rusia dan Tiongkok, dan bukan dunia yang ingin dihuni sebagian besar negara BRICS. Mereka menginginkan kekuatan hukum internasional untuk membatasi dorongan terburuk dari kemanusiaan. Dan dorongan terburuk saat ini jelas datang dari Israel dan Amerika Serikat, termasuk genosida di Gaza. Lagi pula, setiap hari, Israel membunuh puluhan hingga 50, 60, 70 warga Palestina per hari. Ini adalah genosida. Ini adalah genosida massal. Dan berarti kita take ambast. Saya tidak mengucapkan slide nih. Tapi kita mengetahui terus kita akan menuktingnya werewolves balista warding kepada AIS. Nice. Palestinians in Gaza are unaccounted for. There's still 70,000 that are officially. Masih ada 70.000 orang yang secara resmi telah diterbitkan surat kematiannya. Dan kemudian ada 350.000 orang secara total, termasuk 70.000 tadi, yang tidak diketahui keberadaannya. Beberapa dari mereka mungkin entah bagaimana berhasil melarikan diri melintasi perbatasan ke Mesir. Tetapi sekitar 200.000 orang kini sudah meninggal. Maksud saya tidak ada kesimpulan lain. Jumlah korban tewas sudah mencapai ratusan ribu di Gaza. Dan sekali lagi, Israel membuktikan kepada kita bahwa mereka mampu melakukan serangan presisi untuk membunuh ilmuwan Iran di Teheran di kamar tidur mereka. Tetapi mereka tidak mampu menemukan sandera mereka. Lalu mereka melakukan pengeboman secara membabi buta dan telah menjatuhkan lebih banyak bahan peledak di Gaza daripada yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki digabungkan. Itu muatan destruktifnya sebanding dengan Hiroshima dan Nagasaki. Ini benar-benar menjijikan. Jadi inilah berbagai dorongan dalam kemanusiaan. Dan bagi saya jelas bahwa Iran, Rusia, Tiongkok, dan sebagian besar dunia tidak ingin hidup di dunia tanpa hukum seperti itu. Tapi kemudian pertanyaannya untuk kita semua adalah tentu saja, bagaimana cara melawan ketidakadilan hukum? Karena jika Anda melawannya dengan ketidakadilan hukum Anda sendiri, Anda tidak akan kembali pada hukum, bukan? Anda tidak akan kembali ke lingkungan yang lebih aman. Sekali lagi, saya senang Iran, Rusia, dan Tiongkok adalah yang pas dewasa ruangan ini. Tetapi segala sempat menyebul sangat lama. Nur Iran tidak membangun kembali semacam efek jera, matiran untuk pada kematian tidak bertimak serangan, untuk lebih banyak serangan. Pilihannya benar-benar sangat jelas, bukan? The choice is really stark, right? Do nothing, and then the US will say like, oh, it worked. Tidak melakukan apa-apa. Lalu AS akan berkata, oh, berhasil. Kita tidak diserang balik. Mari kita serang lebih banyak. Dan terus lakukan apa yang sudah kita lakukan.
sepertinya berhasil. Dan jika mereka benar-benar menyerang, maka AS, Israel, dan Barat akan menganggapnya sebagai bukti bahwa pihak lain itu jahat dan merupakan ancaman, bukan? Mereka akan berkata, lihat, kami sekarang mereka menyerang kami. Kami sudah bilang mereka akan menyerang. Jadi, Anda menciptakan situasi di mana satu-satunya hasil adalah perang yang lebih banyak. Itulah sebabnya saya menyebut orang-orang ini sebagai pengobar perang. Dan ya, pengobar perang, penjahat perang, sampah dari spesies kita yang berpikir seperti itu. Sampah neokonservatif dan pengobar perang. Tapi ya, itulah dunia tempat kita hidup. Ini adalah pembaruan dari saya tentang situasi kita hari ini. Sampai jumpa lain waktu. See you next time.